Baik, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, dalam Kristus Yesus memelihara hati kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis di Matius 25 ayat 31 sampai 36. Matius 25 ayat 31 sampai 36. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Yaitu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Kemiskinan adalah topik yang selalu hangat diperbincangkan, baik dari dulu sampai sekarang, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kemiskinan dianggap sebagai situasi yang tidak diinginkan oleh siapapun. Pembebasan kaum miskin menurut cara Yesus adalah sesuatu yang sangat konkret dan nyata dalam keseharian hidup. Mereka yang miskin itu adalah orang yang lapar, orang yang haus, orang asing, orang yang tidak berpakaian. Nah, itu adalah orang yang disebut orang miskin. Mereka adalah masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dan membutuhkan pertolongan agar kemanusiaan mereka dapat dipulihkan. Suatu hal yang sangat istimewa dalam pembebasan Yesus pada mereka yang miskin dan menderita itu adalah Yesus mengidentikan dirinya dengan mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu mencari makan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Demikian tingginya perhatian Yesus kepada mereka yang miskin dan menderita, sehingga Ia menyamakan dirinya dengan mereka. Upaya pembebasan mereka dari penderitaan adalah upaya memberi sesuatu kepada Tuhan Yesus. Motivasi dasar bagi pengikut Yesus dalam membebaskan orang miskin dan menderita, yaitu memberikan yang terbaik kepada Yesus. Dengan kata lain, orang percaya dapat melakukan sesuatu kepada Yesus melalui mereka yang menderita. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dari hal ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita dapat mengerti dan menghayati bahwa melakukan sesuatu yang baik untuk mereka yang miskin adalah wujud nyata dari rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang melakukan perbuatan baik kepada orang yang menderita dan miskin itu disebut Yesus sebagai kaum yang diberkati. Yang diberkati maksudnya adalah yang diberkati Allah. Menurut Yesus, mereka yang diberkati adalah mereka peduli dengan masyarakat yang miskin dan menderita.
Orang yang disebut Yesus diberkati Bapa juga tidak diukur dari seberapa besar yang diperoleh dan dimiliki, melainkan seberapa besar diberikan dan dilakukan bagi Yesus melalui orang miskin dan menderita. Orang yang diberkati Bapa adalah mereka yang mewarisi hal kerajaan surgawi yang telah disediakan oleh Allah. Yesus berkata, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Perjalanan orang yang diberkati Bapa bukanlah untuk memberhasilkan diri di dunia ini, bukan pula menjadi orang yang dipuji ketika memberi pertolongan kepada mereka yang miskin. Sebaliknya, perjalanan orang yang diberkati Bapa atau Allah adalah untuk kerajaan yang telah disediakan untuk kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah bentuk penderitaan yang ada di sekitar kita? Apa yang kita bisa perbuat kepada Yesus melalui mereka yang menderita? Apakah kita berkata, saya aja miskin, dari dulu sampai sekarang masih miskin. Bagaimana aku menolong orang miskin? Hei, orang percaya, jika kita sudah percaya dalam Yesus Kristus, maka kita sudah diajarkan Yesus bahwa janganlah khawatir tentang apapun juga. Menolong orang yang miskin bukan berarti kita harus kaya dulu baru nolong, bukan. Kita bisa bicara, melalui kita bicara, kita bisa menyemangati orang yang menderita. Orang yang lapar juga kita bisa memberikan apabila kita punya makanan, meskipun sedikit. Susah kita makan, tapi harus berbagi, ya harus. Sebagai pengikut Kristus, harus siap seperti itu. Kemudian, siapakah yang dimaksud dengan kamu yang diberkati oleh Bapakku? Yaitu kita. Saya sangat terberkati dengan lagu yang di Kidung Jemaat nomor 424 yang dikatakan, Yesus menginginkan daku. Ini menarik banget bagi saya. Gitu. Sentuh gitu. Dan juga jadi rema dalam kehidupan saya juga. Para saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus juga bisa merenungkannya. Dikatakan, Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Ayat 2, Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Dan respon kita itu sangat tersentuh di ayat 4. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surgaku hidup senang bersamanya. Ya, itu lagu yang kesentuh sampai sekarang. Dan firman Tuhan untuk kita hari ini kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana pada siang hari ini Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan menegur kami, mengingatkan kami siapa diri kami Tuhan, dan mengajarkan kami juga Tuhan untuk melakukan firman-Mu, mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan tanpa memandang siapapun, dan juga pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk menolong orang yang berkesusahan, orang juga yang membutuhkan pertolongan, peneguhan, dan terutama orang yang sakit Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.